Di kesempatan ini kita ingin ngebahas mengenai program yang ada di Jepang, yaitu program magang. Mungkin teman-teman juga pernah dapat informasi atau mencari informasi sendiri mengenai magang ini. Hai, halo semuanya, balik lagi di konten yang lumayan cuma sedikit, tapi mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman semua. Seperti yang kita tahu, pengangguran semakin hari semakin banyak. Ditambah berita terakhir kemarin bahwa di ibu kota kita, Jakarta, banyak juga orang-orang yang di PHK. Begitu pula dengan kota-kota lainnya, bukan hanya Jakarta, banyak juga orang-orang yang di PHK. Dan pengangguran selalu meningkat setiap tahunnya. Ya seperti data-data yang teman-teman juga bisa cari sendiri di luar sana. Banyak pengangguran, namun tenaga kerja ini tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi mau nyalahin siapa? Nyalahin pemerintah? Nggak mungkin. Nyalahin orang lain? Nggak mungkin. Balik lagi ke kita sendiri. Apa yang bakal kita lakukan untuk mencari solusinya? Ya, solusinya adalah berkarya di luar negeri. Berkarya di luar negeri emang bukan sesuatu yang mudah mungkin buat teman-teman yang digapai. Tapi ini menjadi opsi yang cukup cemerlang. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan pengalaman baru, banyak pula keuntungan-keuntungan lainnya. Seperti koneksi kita yang bertambah meluas di negara-negara yang ingin kita datangi. Seperti itu. Berbagai macam pilihan untuk kita berkarir di luar negeri. Salah satunya mungkin yang banyak di luar sana, yaitu adalah di Asia. Salah satunya adalah Jepang. Kemudian mungkin ada Australia. Kemudian ada Jerman yang mungkin udah lebih mudah diakses. Kemudian ada apa lagi? Mungkin teman-teman yang lebih banyak tahu. Tapi di sini untuk kesempatan kali ini saya pengen lebih meng-highlight di negara Sakura, di Jepang. Begitu. Dan fokusnya kita sekarang di kesempatan ini kita ingin ngebahas mengenai program yang ada di Jepang, yaitu program magang. Mungkin teman-teman juga pernah dapat informasi atau mencari informasi sendiri mengenai magang ini. Ya mungkin kita pernah mimpi gitu tinggal di Jepang, negara yang terkenal dengan teknologi yang canggih, budaya yang unik, dan disiplin kerjanya yang tinggi. Ya, itu butuh latihan buat teman-teman mengikuti program magang ini. Artinya, teman-teman harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk bisa kerja di sana. Karena standar kedisiplinannya jauh dibandingkan kita. Ya kita tidak bisa tutup mata tentang hal itu. Jelas disiplin kita jauh. Ya. Nah, sebenarnya mimpi itu bisa terjadi dengan program magang ini. Mimpi kita bisa kerja di negara maju, salah satu negara Asia yang maju. Nah, siapa bilang magang cuma bikin capek? Kenyataannya di Jepang kamu juga bisa nyobain makanannya yang unik-unik, kemudian jalan-jalan tempat-tempat yang begitu luar biasa. Ya teman-teman tahu, mungkin teman-teman banyak teman-teman yang nonton anime atau film-film Jepang lainnya bisa menikmati suasana dan pemandangan yang luar biasa. Pasti teman-teman pasti udah kebayang deh kemana aja nih kalau ada teman-teman kesempatan buat bisa kerja dengan status magang di sana. Nah, program magang ini di Jepang adalah sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar dan bekerja secara langsung di perusahaan Jepang. Kita magang akan mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja berbagai bidang. Apa bidangnya nih ya, kita bakal sebutin. Sambil mempelajari budaya kerja Jepang yang terkenal disiplin dan efisien. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan peserta sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja yang semakin global. Yap, itu keuntungannya luar biasa kan. Teman-teman juga pasti nanti bakal mendapatkan benefit yang begitu luar biasa ketika
teman-teman emang udah bisa magang di sana. Nah, sebenarnya ada dua jalur untuk kita bisa mengikuti program magang di Jepang. Ada yang melewati jalur pemerintah, ada program pemerintah emang sudah menyediakan. Kemudian ada juga yang swasta. Mungkin daerah rumah teman-teman juga ada seperti LPK belajar bahasa Jepang dan sebagainya. Biasanya sudah include tuh. Misalnya ada program magang, ada juga program PG namanya. Itu setelah yang lain-lain ya. Strategi nanti kita bahas di video yang lain. Jadi si program magang ini, secara garis besar program magang ini sama aja sih dari pemerintah maupun dari swasta. Itu program pemerintah. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Biasanya program ini lebih terstruktur dan memiliki kuota yang terbatas. Gitu ya, catat. Peserta program pemerintah umumnya akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap seperti asuransi kesehatan dan akomodasi. Gitu, kalau pemerintah. Dan seleksinya pun ya luar biasa. Teman-teman harus siap fisik, siap mental, siap ilmuannya, kayak gitu. Nah, kalau program swasta ini diselenggarakan oleh swasta, lembaga-lembaga pelatihan atau yang bersama dengan perusahaan Jepang. Jadi tidak pemerintahan dengan pemerintahan, tapi swasta dengan perusahaan yang ada di Jepang. Gitu. Program swasta biasanya lebih fleksibel dalam hal persyaratan dan bidang pekerjaannya. Namun peserta perlu melakukan riset yang lebih mendalam untuk memastikan nih bahwa lembaga penyelenggara program tersebut terpercaya. Nah, ini nih yang sering banyak teman-teman, mungkin ada juga teman-teman sendiri juga atau saudara-saudara dari teman-teman udah sempat belajar di FPK swasta, belajar sekian bulan, dijanjikan untuk bisa berangkat, namun tidak berangkat hingga tahun menahun, 1 tahun, 2 tahun suruh nunggu dengan berbagai alasan dari si swasta ini, si lembaga ini. Nah, gitu. Jadi tugas teman-teman harus riset dengan benar apakah si LPK atau lembaga pembelajaran pelatihan ini benar atau enggak nih statusnya. Apakah dia terdaftar atau tidak. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus perhatiin juga, harus pintar-pintar milih deh mana yang worth it atau tidak worth it gitu. Dan di si tempat lembaga swasta ini juga teman-teman pasti cukup banyak mengeluarkan uang, karena ya jelas karena di mereka hanya menyediakan pelajaran belajar mengajar saja, tidak lebih. Fasilitas yang lainnya ditanggung oleh teman-teman dalam proses pembelajaran dan pelatihannya. Nah, bidang pekerjaan yang ditawarkan di program magang ini pemerintah maupun si swasta, program magang Jepang sangat beragam nih, macam-macam, tergantung pada kebutuhan industri di Jepang di sana dan kualifikasi pesertanya. Beserta secara ketentuan berlaku lah kayak gitu. Beberapa bidang yang umum ditawarkan antara lain adalah manufaktur. Yang biasa, saya lupa. Peserta akan di bidang manufaktur, peserta akan terlibat dalam proses produksi di berbagai industri seperti otomotif, elektronik, atau makanan. Kemudian ada juga di bidang pertanian, peserta yang akan belajar tentang teknik pertanian modern. Ya, jangan goyangin seperti pertanian yang ada di kita ya. Sudah jauh, karena mereka sudah ada campur tangan teknologinya dan lain sebagainya. Lalu berkesempatan untuk bekerja di perkebunan atau peternakan yang ada di Jepang. Kemudian perawat. Peserta akan bekerja di bidang perawatan kesehatan seperti rumah sakit atau panti jompo. Nah, ini juga cukup banyak nih peminatnya, dan di sana juga cukup besar kuota kerjaannya di sana di Jepang tuh cukup besar nih di dunia perawatan. Terutama di panti jompo kayak gitu. Kemudian ada juga di perhotelan. Yang keempat, peserta akan bekerja di hotel atau restoran, mempelajari pelayanan pelanggan dan manajemen perhotelan. Gitu. Kemudian ada juga yang kelima, yaitu IT. Peserta akan bekerja di bidang teknologi informasi seperti pengembangan perangkat lunak atau mendesain website. Selain bidang itu, masih banyak juga sebenarnya bidang lain yang bisa kamu explore dengan mengikuti program magang ke Jepang ini. Kamu tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja yang berharga, tetapi juga kesempatan untuk mengenal budaya yang Jepang lebih dekat dan memperluas jaringan pertemanan. Jadi ketika nanti di sana, banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama Indonesia sudah duluan di sana,
Nah di sana kita bisa melebarkan ke orang Jepang juga akses apa gitu. Jadi ketika teman-teman punya kesempatan untuk bisa magang dan coba untuk banyak ngobrol, banyak nongkrong juga, itu untuk mencari koneksi buat teman-teman juga nanti akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi si program magang itu ada batas waktunya. Itu batas waktunya yang jelas adalah minimal 1 tahun hingga 3 tahun kurang lebih. Dan kemudian bisa diperpanjang nih. Kemungkinan perpanjangnya sampai 5 tahun, terutama untuk program yang bersifat teknis. Durasi yang lebih panjang kemungkinan peserta untuk mendalami keterampilan pengetahuan yang lebih spesifik. Nah, artinya ketika teman-teman dikasih 1 tahun ini sebenarnya sudah worth it. Karena teman-teman nanti bisa diperpanjang sampai 3 tahun, maupun sampai 5 tahun. Ketika teman-teman udah dikasih kesempatan 5 tahun, artinya teman-teman udah sangat ahli di bidang apa yang teman-teman dimagangkan itu. Jadi sudah jelas ketika nanti balik ke Indonesia, mungkin teman-teman juga bakal diberi kesempatan atau memiliki sertifikasi tentang apa yang teman-teman kerjakan dan bisa melamar di Indonesia. Nah, selanjutnya itu balik ke teman-teman sendiri, ya. Nah, untuk persyaratan pendaftaran magang ini, persyaratan untuk mengikuti program magang yang di Jepang ini bisa sedikit berbeda tergantung pada penyelenggara program dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Namun secara umum persyaratannya jelas, yaitu adalah usia. Biasanya kisar minimal 18 tahun hingga 25 tahun program magang ini. Jadi lulus SMA teman-teman langsung bisa nge-apply atau mengikuti programnya. Dan minimal pendidikan teman-teman semuanya adalah SMA atau enggak SMK. Kemudian yang ketiga adalah sehat, jelas. Teman-teman harus sehat secara jasmani dan rohani. Jelas kalau sehat jasmani ya harus segar bugar, karena teman-teman pasti di-push untuk disiplin dan bekerja keras di sana. Nggak bisa tuh leha-leha. Jangan membayangkan bahwa teman-teman nanti bisa magang di sana tuh sesuatu yang biasa santai kayak di kita. Lihat teman-teman bekerja di bidang yang sama, jangan kebayang bakal sama banget kerjanya. Di sana pasti bakal ribet banget. Begitulah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu bisa berbahasa Jepang. Minimalnya adalah dasar, yaitu A2. Itu ada ujiannya, yaitu JFT sama JLPT. JFT sudah cukup sebenarnya, tingkat A2. Lulus JFT sudah cukup untuk program magang. Kemudian keterampilan nih. Teman-teman memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan bidang pekerjaan yang akan dipilih sama teman-teman sendiri. Ya, tadi sebelumnya saya kan udah jelasin tuh apa aja bidang yang bisa teman-teman coba dimagangkan di Jepang. Gitu. Kemudian dokumen, jelas paspor, ijazah, surat keterangan sehat, dokumen pendukung lainnya, SKCK dan sebagainya. Itu harus ada. Nah, sekarang misalnya kita sudah siap, semua persyaratannya, secara fisik siap, secara mental siap, kita sudah menemukan lembaga yang cocok dan benar. Kemudian alhamdulillahnya teman-teman bisa masuk ke program magang yang dibuat oleh pemerintah, itu luar biasa. Nah, sekarang apa keuntungan teman-teman kalau ikut magang ke Jepang? Karena yang pertama nih, yang paling saya highlight adalah pengalaman kerja. Mendapatkan pengalaman yang langsung di perusahaan Jepang. Itu bukan sesuatu hal yang mudah dan nggak semua orang bisa dapat. Mempelajari budaya kerja yang disiplin, luar biasa, dan mengembangkan keterampilan teknis. Udah nggak bisa ditolak lagi, itu pengalaman kerja yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah berbahasa. Pengetahuan berbahasa, jadi teman-teman punya bahasa lain selain bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jepang. Artinya teman-teman udah bisa menguasai 3 bahasa dengan baik. Cukup bisa untuk berkomunikasi dasar itu sudah cukup baik. Gitu. Apalagi nanti setelah di Jepang, teman-teman minimal 1 tahun atau 3 tahun pasti teman-teman udah lancar banget deh kayaknya untuk bisa berkomunikasi dengan orang Jepangnya itu sendiri. Yang ketiga adalah jaringan atau link atau network teman-teman. Ini memperluas jaringan itu kan jelas luar biasa. Misalnya teman-teman udah magang 3 tahun di sana, kenal sama teknisi-teknisi di sana, orang Jepang, sama profesional di bidangnya.
Ya, artinya pengalaman kerja teman-teman pasti akan dihargai di kemudian hari. Anyway, yang paling menarik adalah masalah gaji dan tunjangan. Oke, gaji di sana cukup luar biasa kalau kita compare dengan gaji di Indonesia. Untuk sekelas lulusan SMA atau SMK mendapatkan gaji sekitar 27.000 yen. Luar biasa 27.000 yen. 27.000 yen kalau harga 1 yen ya 100 rupiah, artinya 27 juta per bulan, belum termasuk tunjangan dan sebagainya. Namun biaya hidupnya pun mengikuti. Artinya ketika teman bisa di sana, artinya teman-teman harus sangat mengirit. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi dikasih 5 tahun, mungkin teman-teman bisa membangun usaha di Indonesia atau membeli properti atau aset dan lain sebagainya di Indonesia. Teman-teman irit di sana dengan gaji segitu bisa ditabung, luar biasa. Nah, kemudian tambahan lain, benefitnya adalah kesempatan belajar. Beberapa program menawarkan untuk melanjutkan studi di Jepang setelah program magang selesai. Ada juga beberapa perusahaan yang menawarkan untuk teman-teman bisa belajar atau sekolah lagi nih di sana untuk meningkatkan skill teman-teman, yang nantinya perusahaan membuat teman-teman sebagai pegawai mereka. Saling menguntungkan dong satu sama lain. Ya, gitu, betul. Ya, tips and trick buat teman-teman yang ingin mencoba ke program magang ini. Buat teman-teman yang sering disebut wibu, selamat. Teman-teman setidaknya sudah satu step lebih baik dibandingkan teman-teman yang tidak beridentitas wibu. Oke, selamat buat teman-teman. Karena secara tidak sadar teman-teman sering mendengar bahasa Jepang, teman-teman sedikit-sedikit bisa mengerti bahasa Jepang dari komunikasi yang admin sering komunikasikan. Secara tidak langsung teman-teman belajar, luar biasa. Selamat buat teman-teman. Mungkin kamu adalah orang yang harus mengikuti magang pada kesempatan sekarang. Atau para wibu, selamat, kamu lebih satu tahap dibandingkan teman-teman yang bukan wibu. Kemudian tingkatkan bahasa, mulai mempelajari huruf-huruf Jepang. Beberapa huruf Jepang ada hiragana, katakana. Kemudian nanti mungkin di tempat program pelatihannya nanti mungkin mulai ke kanji, dan masih banyak yang lainnya. Yang untuk sekarang mungkin teman-teman yang di tahap baru akan lulus atau sudah lulus atau baru mau kebayang buat ikutin program, mulailah belajar dari sekarang huruf-huruf Jepang, kanji, hiragana dan katakana dulu aja, yang gampang kok, nggak terlalu sulit. Kemudian jalin hubungan baik dengan siapapun. Karena kita nggak tahu nih, kita dapat informasi dari siapapun juga, makanya kita harus berhubungan baik dengan siapa saja. Kemudian tipsnya adalah yang keempat, jaga kesehatan. Kalau bisa, udah mulailah kita berolahraga. Ya, yang kayaknya aja jalan-jalan kaki selama 30 menit, seminggu 3 kali minimal. 30 menit, 40 menit lah. Seminggu 3 kali dilakukan untuk menjaga stabilitas tubuh teman-teman. Soalnya di kita kan iklimnya tropis, di sana ada musim dingin dan bersalju. Jadi nanti teman-teman bakal kerepotan kalau fisiknya tidak baik-baik saja. Gitu. Oke, sampai Jumat. Happy Juma makono kali. Ya, nanti mungkin kesempatan selanjutnya kita hadirkan teman kita yang mengikuti program ini. Mungkin kesempatannya bisa ketemu, karena dia juga sudah mulai mempersiapkan keberangkatannya. Persyaratannya semua udah terisi dengan baik. Dia udah mulai belajar dari sejak maybe 1 tahun 2 tahun terakhir. Dan setelah dia belajar,
dia mengikuti ujian, beberapa ujian, beberapa penawaran ditolak. Menurut dia ceritanya seperti itu. Mungkin nanti kita bakal bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Doain saja semoga informasi ini berkelanjutan dan bisa sampai ke teman-teman dan menjadi salah satu solusi buat kesejahteraan teman-teman dan keluarga yang teman-teman cintai. Oke, ini bentuk informasi. Jadi teman-teman boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar kalau teman-teman butuh apa mengenai, butuh pengetahuan apa, butuh info apa mengenai program magang ini. Mungkin kita bisa bantu dalam masalah teman-teman. Kalau kita bisa bantu, kita kasih jawab langsung di kolom komentar. Dan kalau kita ada pilihan lain, nanti mungkin kita ada beberapa penjelasan di deskripsi mengenai program magang ini. Jadi baca aja kalau kurang jelas di videonya. Terima kasih banyak. Salam Indonesia Mas. Anjing.